Perintah Kaisar Naga, Bab 3086-3088. Dev juga berdiri dengan kokoh di belakang kura-kura suci yang paling besar. Kura-kura suci yang besar ini jelas berenang dengan lebih cepat. Berenang secara bersamaan, kura-kura suci terus melompat dan mengeluarkan suara-suara bernada rendah. Lihat, kultivator kecil ini mungkin tidak akan bisa bertahan lebih dari 1 menit. 1 menit. Apakah kamu bercanda? Mungkin paling lama 30 detik. Beraninya dia menjinakkan kura-kura suci yang paling besar. Ketika mereka melihat Dev berdiri di belakang kura-kura suci dan dibawa pergi, mereka mulai berdiskusi lagi. Dia tidak akan bisa bertahan lebih dari 20 detik, aku sudah mengalami perlawanan dari kura-kura suci ini. Fausto membuka mulutnya, alasan mengapa dia mengatakan semua ini adalah untuk menyelamatkan wajahnya sendiri. Lagi pula, dia telah gagal menjinakkan kura-kura suci yang paling besar setelah dia berbicara dengan sombong. Setelah mendengar apa yang dikatakan Fausto, semua orang mengangguk setuju. Saat ini, banyak orang yang sedang memperhatikan Dev, jadi, tidak banyak orang yang memperhatikan Dustin, sehingga membuat Dustin merasa cukup nyaman. Meski begitu, Dustin tidak berani bertindak gegabah, dia dengan kuat menekan aura di tubuhnya, dan hanya mengandalkan kekuatan fisik semata, untuk menstabilkan dirinya, agar bisa tetap berada di atas punggung kura-kura. Dev tidak menggunakan teknik seperti orang lain, yang menggunakan kekuatan fisik mereka, untuk bisa berdiri kokoh di atas punggung kura-kura. Tetapi, dia menahan seluruh napasnya, perlahan-lahan duduk di atas punggung kura-kura, dan dengan lembut membelai kulit kura-kura dengan kedua tangannya, seolah-olah itu adalah hewan peliharaannya sendiri. Dev berharap, dengan cara seperti ini, kura-kura suci akan melemahkan perlawanannya, dan memperlambat gerakannya yang cepat dan ganas. Pada saat ini, tubuh Dev juga mulai memancarkan cahaya putih. Meskipun cahaya ini tidak sekuat milik hantu gunung iblis, yang mampu menyinari semua orang, akan tetapi, cahaya yang terpancar dari tubuh Dev, terasa lebih lembut. Segera, kura-kura suci yang besar itu, terbungkus ke dalam cahaya ini, dan di bawah pengaruh cahaya putih ini, gerakannya mulai melambat. Ketika menyaksikan pemandangan ini, semua orang sangat terkejut. Begitu juga dengan wajah Fausto, yang berubah menjadi sangat suram. Sebab, Dev sudah berada di atas punggung kura-kura selama beberapa menit, bukan 20 detik seperti yang dia katakan sebelumnya. Adegan itu, tidak diragukan lagi menamparkan wajahnya. Dev tidak memperhatikan orang-orang yang sedang berada di kapal roh. Setelah memperhatikan kura-kura suci itu melambat, Dev merasa sangat gembira, dan kemudian memancarkan kesadaran spiritualnya, berniat untuk berkomunikasi dengan kura-kura suci itu. Jika Dev ingin menjinakkan kura-kura suci, dan jika ingin kura-kura suci mengenali Dev sebagai tuannya, dia harus bisa membuat pikiran kura-kura suci selaras dengan pikirannya. Lagi pula, kecerdasan kura-kura suci ini tidak seburuk manusia. Jika Dev tidak mendapatkan persetujuan dari kura-kura suci, percuma menjinakkan kura-kura suci ini. Namun, tepat ketika kesadaran spiritual Dev ingin memasuki lautan kesadaran kura-kura suci menunjukkan perlawanan, dan mulai mempercepat berenangnya, terus berguling-guling di tengah lautan tinta. Menyaksikan kura-kura suci mengerahkan kekuatannya lagi, semua orang kembali bersorak gembira. Tampaknya, kura-kura suci yang paling besar itu, sangat sulit untuk dijinakkan. Aku pikir dia tidak akan berhasil. Menjinakkan kura-kura suci, kita harus berkomunikasi dengan kesadaran spiritual, jika tidak, kita tidak akan pernah bisa menjinakkannya. Tampaknya, kura-kura suci ini tidak ingin dijinakkan oleh kultivator kelas 5 dari alam komposit, jika tidak, kura-kura suci itu akan kehilangan martabatnya. Hahaha, mereka hanyalah binatang buas, jadi, martabat apa yang mereka butuhkan? Seseorang tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, dan menyebut kura-kura suci sebagai binatang buas. Begitu kata-kata itu keluar, semua orang memandang kultivator yang baru saja tertawa. Namun, kultivator yang tertawa itu, sepertinya menyadari bahwa, dia telah mengatakan sesuatu yang salah, dan wajahnya langsung berubah menjadi pucat. Sudah terlambat, dan dengan sangat cepat, dua kura-kura suci melompat dari bawah kapal roh, seolah-olah mereka bisa terbang. Segera setelah itu, dua pancaran air besar langsung menuju ke arah kultivator yang tertawa itu. Tidak mempunyai banyak waktu untuk bereaksi, kultivator itu langsung ditembak jatuh oleh semburan air hitam pekat ke lautan tinta. Setelah berjuang 2 kali, dia menghilang ke dalam lautan tinta. Orang itu ingin bunuh diri, karena menyebut kura-kura suci sebagai binatang buas. Dia benar-benar mencari kematian. Apakah dia berpikir, kura-kura suci itu tidak bisa mengerti bahasa manusia? Ketika semua orang melihat kematian tragis kultivator yang jatuh ke lautan tinta, mereka tidak merasakan kesedihan sedikit pun, justru mereka semua merasa senang. Kura-kura suci ini sangat kuat, tetapi, mereka tidak pernah secara aktif menyerang manusia, maka dari itu, banyak kultivator yang menyukai kura-kura suci.
Namun, kultivator barusan mengatakan sesuatu yang sangat kasar, sehingga dia pantas mati. Sementara semua orang masih mendiskusikan kematian tragis kultivator itu, Dev telah dibawa sejauh puluhan mil oleh kura-kura suci yang paling besar. Berada di atas air yang gelap gulita, jauh dari pandangan mata, tidak ada orang yang bisa melihat sosok Dev. Ketika mereka menemukan bahwa Dev sudah menghilang, semua kultivator langsung menjadi emosional. Untuk bisa menjinakkan kura-kura suci, dia berani mempertaruhkan nyawanya dengan sia-sia. Itu adalah kura-kura suci yang paling besar. Jika orang ini bisa menjinakkan kura-kura suci yang paling besar itu, maka wajah kita semua akan ditampar. Aku merasa bahwa yang paling banyak ditampar wajahnya adalah Tuan Fausto. Banyak kultivator berdiskusi, kemudian memperhatikan ke arah Dustin. Mereka semua telah memperhatikan Dev, tetapi tidak banyak dari mereka yang memperhatikan Dustin. Sekarang, Dev sudah dibawa pergi, jadi semua mata tertuju kepada Dustin. Pada saat ini, Queenie dan Julian, yang menyaksikan Dev telah menghilang, hati mereka semua sangat khawatir. Meskipun mereka tahu tentang kekuatan Dev, namun, tempat ini berada di atas lautan tinta, bukan di daratan. Jika sesuatu benar-benar terjadi, tidak ada tempat untuk melarikan diri di lautan tinta. Nona Gao, saudaramu tidak terlalu kuat, akan tetapi dia sangat berani. Dia berani untuk mencoba menjinakkan kura-kura suci, bahkan berani menjinakkan yang paling besar. Tiago juga merasa kagum kepada Dev saat ini, tidak peduli apa, keberanian Dev benar-benar luar biasa. Queenie tidak memperhatikan Tiago, saat ini, dia sangat cemas dan khawatir dengan keselamatan Dev. Dia tidak dalam suasana hati yang baik untuk memperhatikan Tiago. Di atas lautan tinta, Dustin telah berganti posisi dari berdiri menjadi berbaring, dengan tangan terkepal erat di kulit kura-kura, tangannya pun sudah berdarah. Sudah beberapa kali dia hampir terlempar ke lautan tinta, tetapi Dustin tidak menyerah sama sekali. Dia tahu bahwa, jika dia tidak bisa menjinakkan kura-kura suci ini, cepat atau lambat, keberadaan mereka di atas kapal roh akan ditemukan oleh Liga Penyegelan Iblis. Jika mereka ditemukan oleh anggota Liga Penyegelan Iblis, maka mereka tidak akan bisa melarikan diri. Demi adik perempuannya, Dustin akan mencoba yang terbaik untuk menjinakkan kura-kura suci ini. Melihat kerja keras Dustin, banyak kultivator di atas kapal roh yang tidak bisa menahan kekaguman mereka. Siapa orang ini? Dia terlihat bekerja sangat keras, dan kulit kedua tangannya sudah berdarah-darah. Entahlah, orang ini sama sekali tidak mengeluarkan auranya, dan dia hanya menggunakan kekuatan fisiknya untuk melawan kura-kura suci ini. Untuk bisa menjinakkan kura-kura suci, dia berani mempertaruhkan hidupnya. Semua orang mulai membicarakannya, dan ketika adik perempuan Dustin memandangi kakak laki-lakinya, wajahnya penuh kecemasan. Dev, yang berada puluhan mil jauhnya dari kapal roh, masih berusaha berkomunikasi dengan kura-kura suci yang menyeretnya kemana-mana, dengan kesadaran spiritualnya. Namun, kura-kura suci ini cukup keras kepala, melawan dengan putus asa, tidak memberi kesempatan sedikit pun kepada Dev, untuk bisa memasuki lautan kesadarannya. Sudah lebih dari setengah jam, saat Dev mulai menunggangi punggungnya, sekarang, kura-kura suci itu sudah sangat kelelahan saat ini. Kecepatan gerakannya semakin melambat, meskipun demikian, dia sama sekali tidak mau menyerah kepada Dev. Dev merasa sangat frustasi, karena kura-kura suci ini terlalu keras kepala. Ketika dia menyadari, posisinya saat ini cukup jauh dari kapal roh, kemudian dia meledakkan kekuatan naga dari tubuhnya. Segera, seekor naga emas muncul dan meraung, melayang di atas kepala Dev. Jelas, setelah melihat naga emas yang muncul, dan merasakan kekuatan naga di tubuh Dev, mata kura-kura suci penuh kepanikan. Wah! Kura-kura suci mengeluarkan suara rendah, seolah-olah memohon ampun kepada naga emas, yang sedang berada di atasnya. Ketika Dev menyadari situasinya, dia menyebarkan kesadaran spiritualnya lagi, dan dengan patuh, kura-kura suci melepaskan lautan kesadarannya, tidak berani melawan lagi. Segera, kesadaran spiritual Dev menyapu lautan kesadaran kura-kura suci, dan dia menemukan bahwa ada sebuah pulau kecil yang terletak tidak jauh dari sini. Hanya saja kura-kura suci belum pernah ke pulau itu, jadi, Dev tidak memiliki cara untuk mengetahui situasi di pulau itu, dari lautan kesadaran kura-kura suci ini. Setelah Dev menarik kesadaran spiritualnya, kura-kura suci yang sudah patuh itu, dia terus mengeluarkan suara rendah, seolah-olah dia mencoba menjilat Dev. Menyaksikan adegan ini, Dev tersenyum dan menepuk kepala kura-kura suci. Oke, bawa aku kembali. Segera, kura-kura suci berputar-putar sejenak dengan gembira, dia bisa mengerti dengan apa yang diperintahkan Dev kepadanya, dan kemudian dengan cepat bergerak menuju ke kapal roh. Saat ini, semua orang di atas kapal roh masih melihat ke arah Dustin, dan dengan waktu yang begitu lama, Dustin masih terbaring di atas punggung kura-kura.
Kura-kura suci juga sudah merasa sangat kelelahan, namun, kura-kura suci tetap tidak mau menerima Dustin. Kura-kura suci mengambang tanpa daya di atas lautan tinta, dan Dustin terbaring tak berdaya di atas punggung kura-kura suci. Banyak kultivator yang masih tertarik untuk menontonnya, namun, mereka tidak tahu kapan berakhirnya. Lihat, benda apa itu? Pada saat ini, seseorang menunjuk ke kejauhan dan berteriak. Semua orang buru-buru melihat ke arah yang ditunjuk oleh orang itu, dan mereka bisa menyaksikan bahwa kura-kura suci yang paling besar sedang menuju kapal roh mereka, menantang angin dan ombak. Munculnya kura-kura suci yang paling besar, tidak hanya mengejutkan mereka, yang lebih mengejutkan lagi adalah, ada sosok yang berdiri di atas kura-kura suci. Angin laut yang kencang bertiup, dan jubah pada sosok itu bergoyang tertiup angin, seolah-olah sosok itu adalah peri. Namun, ketika kura-kura suci sudah mendekat ke kapal roh, semua orang bisa menyaksikan bahwa yang berdiri di atas kura-kura suci sebenarnya adalah Dev. Dan, itu adalah kura-kura suci yang paling besar, yang baru saja dijinakkan oleh Dev. Melihat Dev yang sudah kembali, dengan kura-kura suci yang patuh di bawah kakinya, mereka semua merasa tercengang. Seorang kultivator kecil kelas 5 dari alam komposit, benar-benar mampu menjinakkan kura-kura suci sebesar itu adalah sesuatu yang tidak masuk akal, kan? Bahkan, Fausto, seorang kultivator yang sudah berada di alam kesengsaraan transendensi, tidak mampu menjinakkan kura-kura suci ini. Melihat Dev kembali dengan selamat, Queenie dan Yulian melompat kegirangan. Sialan, Nona Gao, bukankah saudaramu terlalu hebat? Apakah dia benar-benar menjinakkan kura-kura suci itu? Tiago langsung membuka matanya lebar-lebar saat dia melihat Dev membawa kura-kura suci itu kembali, dan membuka mulutnya dengan kaget. Begitu juga dengan Dustin, yang masih berbaring di atas punggung kura-kura. Ketika dia melihat Dev membawa kura-kura suci kembali, dia tidak bisa menahan perasaan iri di dalam hatinya. Bagaimanapun, kura-kura suci yang dibawa oleh Dev adalah yang terbesar dan paling sulit dijinakkan, tapi sekarang, Dev mampu menjinakkannya. Sedangkan kura-kura suci yang coba dijinakkan Dustin berukuran kecil, tetapi, setelah begitu lama dia berusaha untuk menjinakkannya, namun, dia belum berhasil menaklukkannya hingga saat ini. Terlihat jelas bahwa, persaingan antara keduanya telah berakhir. Ketika Dev menyaksikan, Dustin belum bisa menjinakkan kura-kura suci yang ditumpanginya, dia memutuskan untuk membantu Dustin. Segera, Dev menepuk kepala kura-kura suci di bawahnya dan berkata, "Ayo kita bantu dia." Kura-kura suci Dev menggeram pelan, lalu berenang mendekat ke arah Dustin. Ketika kura-kura suci yang ditumpangi Dustin, melihat kura-kura suci yang ditumpangi Dev datang ke arahnya, dia segera menunjukkan rasa hormat yang besar. Terlihat jelas bahwa, kura-kura suci yang dijinakkan oleh Dev adalah pemimpin dari kelompok kura-kura suci ini. Kura-kura suci milik Dev menggesek-gesekkan kepalanya ke kepala kura-kura suci Dustin, dan segera, kura-kura suci Dustin mengaum. Segera setelah itu, dia menoleh dan menjulurkan lidahnya untuk menjilat tangan Dustin yang berlumuran darah. Ketika Dustin menyaksikan tindakan kura-kura suci itu, matanya penuh dengan keterkejutan, jadi, dia perlahan-lahan melepaskan tangannya, dan dia bisa merasakan bahwa kura-kura suci di bawah kakinya tidak lagi melawan. Dustin, dengan lembut membelai kepala kura-kura suci di bawahnya, kemudian memandang Dev dengan penuh semangat dan berkata, "Kakak, terima kasih. Kamu telah mendapatkan rasa hormatku, aku, Dustin Jin, akan melewati api dan air, dan aku akan bersedia melakukan apapun untuk bisa membantumu." Dustin sangat menyadari, tanpa bantuan Dev, akan sulit baginya untuk menjinakkan kura-kura suci di bawah kakinya. Bersambung.